Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalan, nama saya Elvira Dinadianti dengan NIM 425230024 dari kelas 3A Program Studi D4 Teknik Komputer dan Jaringan, jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Pada kesempatan kali ini, mohon izin presentasi mengenai evaluasi akhir semester dengan judul Implementasi Cyberpanel dan WordPress di lingkungan virtualisasi Proxmox. Dalam hal ini, untuk memenuhi mata kuliah kami yaitu administrasi jaringan. Untuk latar belakang sendiri, kita perlu tahu bahwa administrasi web server itu mengalami evolusi signifikan dari pengelolaan berbasis command line yang kompleks menuju penggunaan kontrol panel yang semakin modern. Adapun contoh kontrol panel web server itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah versi berbayar dan yang kedua adalah gratis. Yang berbayar itu contohnya seperti cPanel, Nice, dan DirectAdmin, dan yang untuk gratis itu contohnya seperti CyberPanel, WebMin, VistaGP, STHP, dan AppNel. Kemudian CyberPanel ini juga menjadi salah satu solusi dari open source yang relevan karena dia menggunakan service atau layanan berupa open speed yang mendukung performa tinggi serta kompatibel dengan beberapa aplikasi populer seperti WordPress. Adapun kebutuhan dari administrasi jaringan, di mana sistem ini kompeten terus meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan industri digital, dan WordPress yang menjadi web yang digunakan oleh lebih dari 40% situs web di dunia dan menjadikannya platform CMS yang penting untuk dikuasai dalam praktik administrasi server modern. Adapun beberapa langkah praktikum, saya rangkum menjadi tiga. Yang pertama adalah setup VM Proxmox, install CyberPanel, kemudian yang kedua adalah buat website WordPress di CyberPanel, dan yang ketiga adalah verifikasi layanan. Sebelum kita menginstal CyberPanel, alangkah baiknya untuk menyediakan wadahnya terlebih dahulu dengan menyediakan sebuah VM di Proxmox dengan spesifikasi sebagai berikut. Setelah mengatur beberapa spesifikasi dari VM tersebut, selanjutnya adalah melakukan instalasi Ubuntu Server. Setelah Ubuntu Server berhasil diinstalasi, kita lanjut mengkonfigurasi static IP-nya yang semulanya itu adalah IP public atau IP DHCP yang didapat. Kemudian dalam hal ini kita ubah IP-nya menjadi IP pembagian dari kelompok kita. Jadi kita masuk menggunakan perintah konfigurasi netline berikut. Selanjutnya melakukan konfigurasi seluruh jaringan kita. Yang mana dalam hal ini DHCP-nya kita nonaktifkan, kemudian address-nya kita daftarkan IP kelompok kita, yang mana dalam hal ini saya menggunakan IP 10.2.22.81 menggunakan rute default dengan melalui jalur gateway yaitu 10.2.22.1. Setelah konfigurasi static IP-nya sudah selesai, selanjutnya kita mulai instalasi CyberPanel. Baik, selanjutnya untuk instalasi CyberPanel-nya, dalam hal ini kita menggunakan perintah sebagai berikut, yang mana perintah ini bisa didapatkan dari sumber CyberPanel ini. Bisa dilihat dari sini. Dan setelah melakukan atau menjalankan perintah CyberPanel ini, kita tunggu instalasinya. Selanjutnya kita berikan hak akses pada file CyberPanel tersebut, lalu masuk ke mode root menggunakan perintah sudo su minus. Setelah itu jalankan filenya menggunakan perintah berikut, lalu pilih nomor 1 ketika muncul pertanyaan instalasi CyberPanel ini. Install yang pertama yaitu service Open Lightspeed dengan memasukkan angka 1. Setelah itu input Y untuk instalasi full service-nya, dalam hal ini seperti OpenDNS, Postfix, Pure FTPD. Lalu untuk selanjutnya itu kita isi dengan no atau N untuk skip instalasi remote MySQL-nya. Dalam hal ini supaya MySQL-nya itu download di lokal saja karena tidak ada VM remote untuk MySQL-nya. Setelah itu kita klik Y untuk instalasi ekstensi PHP-nya. Lalu tunggu proses instalasinya, yang mana ini memakan waktu yang cukup lama. Kemudian tanda kalau instalasi CyberPanel-nya itu sudah selesai akan muncul seperti ini, yaitu informasi berupa username dan juga password untuk mengakses website dari CyberPanel-nya. Namun dalam hal ini ketika dicoba menggunakan password tersebut itu tidak bisa diakses. Karena itu kita akan melakukan atau membuat password baru. Dan sebelum itu kita cek dulu apakah perintah atau status dari CyberPanel-nya ini aktif menggunakan perintah sistem CTL status lscpd. Kemudian agar bisa diakses web CyberPanel itu, maka kita butuh seroot layar. Diinstalkan VM kita, karena dalam hal ini saya kerjanya
di luar dari jaringan kampus, maka kita daftarkan dulu. Dalam hal ini sudah saya daftar dan mendapatkan IP Zero-Tier seperti ini. Jadi pada saat ingin mengakses cyber panelnya, IP Zero-Tier ini dari VM saya yang akan dimasukkan. Kemudian kita tambahkan port 8090. Untuk halaman awal dari cyber panelnya itu atau halaman loginnya akan seperti ini. Dan untuk username-nya itu kita masukkan dengan admin, dan passwordnya sendiri karena tadi kita lupa atau tidak bisa menggunakan password yang sebelumnya, maka diaturlah password baru dengan perintah admin pass kemudian password baru. Dan dalam hal ini perintah yang dijalankan itu adalah admin pass kemudian password barunya itu admin 123. Dan perintah ini kita jalankan di mode root, yang mana kita harus masuk menggunakan perintah sudo dulu. Setelah bisa mengakses cyber panelnya, maka akan tampil halaman dashboard seperti ini. Jadi untuk langkah selanjutnya itu adalah membuat website baru di cyber panel. Jadi dalam hal ini cyber panel itu di dalamnya ada menu website, yang mana kita bisa membuat website pada menu create website ini. Kemudian nanti akan mengisi konfirmasi formulir seperti ini, yang mana formnya itu diisi sesuai dengan kebutuhan, termasuk dari nama domainnya, kemudian paket hostingnya. Dari additional features ini nanti kita akan pilih yang create email domain, kemudian select ownernya pilih admin, dan versi PHP-nya juga kita pilih. Nanti kalau sudah mau dibuat, kita klik create website dan tunggu instalasinya. Setelah instalasinya berhasil, kita bisa lihat di menu bagian list website. Kita bisa lihat di sini. Cuman ini kayaknya agak lama. Jadi di list website itu bakal muncul seperti ini, website yang kita buat tadi dengan nama domain Elvira Test. Kemudian kita pilih website yang kita buat tadi dan kita lakukan instalasi WordPress, yang mana dilakukan dengan mengklik tanda dari manage ini. Kemudian pada halaman ini, di halaman WordPress itu kita isi formulirnya juga untuk instalasinya seperti ini. Jadi di proses instalasi WordPress ini akan dilakukan isi formulir dulu seperti tadi, yang mana konfigurasinya itu meliputi judul websitenya apa, username-nya apa, password, dan juga email dari administratornya. Dan kalau sudah, kita klik install now dan tunggu instalasinya berhasil. Jadi setelah instalasinya selesai itu, WordPress bakal secara otomatis terhubung dengan database yang telah kita buat oleh sistem tadi. Adapun untuk menghubungkan laptop yang kita pakai ini ke website yang sudah kita buat tadi, maka kita harus edit file hostnya, yang mana dengan cara kita buka Notepad. Kemudian jadi sistem operasi Windows ini, karena kita pakai laptop dengan OS Windows, kita cari file host. Jadi kita masuk diisi dulu, baru selanjutnya masuk ke Windows, kemudian cari folder sistem 32. Di sistem 32 ini kita cari folder etc. Kemudian di dalam folder ini kita ganti jenis filenya menjadi all files, dan pada file dengan nama host ini kita buka. Selanjutnya di bagian paling bawah dari file host ini kita isikan IP Zero-Tier dari VM yang sudah tadi didaftarkan. Yang ini kita dapat dari sini. Kemudian untuk Elvira Test ini merupakan nama domain yang tadi kita buat pada saat membuat website. Kalau sudah didaftarkan seperti ini, kita save filenya, kemudian coba akses. Nanti diaksesnya itu menggunakan ini, nama domain yang tadi kita buat pada saat membuat website. Maka yang tampil itu adalah halaman WordPress, karena database-nya itu sudah terhubung. Jadi meskipun database-nya itu bisa dicek melalui menu database di cyber panel itu, kita bisa lihat nama dan kata sandi database-nya. Ini database WordPress, database web yang sudah kita buat tadi. Kemudian untuk mengecek konfigurasi database-nya ini, database dari WordPress ini sudah terkait dengan cyber panel-nya, maka kita bisa cek langsung pada halaman admin.
Jadi pada praktikum ini konfigurasi database-nya itu tidak dilakukan secara manual karena WordPress-nya itu sudah terinstall otomatis beserta database-nya, dan oleh karena itu praktikum ini mampu membuat kita mengakses halaman administrasi atau halaman admin dari WordPress ini melalui WP admin. Dan dalam halaman admin ini kita bisa mengedit apa yang muncul di halaman webnya kita ini. Tapi karena sudah tidak bisa diakses ya, ini mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.